Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Perempuan Bicara dan masih bersama dengan Ibu Dr. Kadriati dan Ibu Dr. Neida. Saya kembali ke Ibu Dr. Kadriati. Bu, sebenarnya apa solusi-solusi konkret dari pengamat transportasi? Silakan Ibu. Tadi udah disampaikan Ibu Naida ya. Ada beberapa dokumen yang mesti disiapkan. Saya tambahkan Bu, bahwa ada aturan baru itu tentang dokumen analisa dampak lalu lintas. Itu yang mesti ada. Dalalin. Nah, kalau itu belum ada, maka perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas untuk melengkapi bagaimana dokumen. Karena kalau analisis dampak lalu lintas itu kan berisi bagaimana kalau ada suatu pembangunan yang kemudian tidak menimbulkan dampak terhadap lalu lintas sekitarnya. Nah, itu mungkin bisa memperkuat dari yang namanya kereta api yang elevated ini. Nah, itu bisa loh, karena di situ kan kalau elevated pasti tidak akan berdampak terhadap lalu lintas sekitarnya. Nah, itu kalau kemudian dokumen-dokumen yang AMDAL sudah ada, RT RW sudah ada, kembali lagi saya sampaikan bahwa di sini pemerintah kota perlu kemudian mendiskusikan dengan pemerintah pusat. Kalau saya sih selalu menekankan dari segi pembiayaan, karena semua bisa dilakukan kalau dananya ada. Tetapi perlu diingat lagi, saya tegaskan lagi, dana pun ada, lihat dulu dana dari pihak ketiga. Jangan pengembaliannya bagaimana, itu kan juga butuh range. Jangan sampai misalnya investasi besar sementara pengembaliannya kecil. Apalagi kereta api ini kan baru pertama kali mau ada di Kota Makassar. Apakah kemudian minat masyarakat kita untuk menggunakan kereta api ini yang ada misalnya dari Makassar, dari Parepare ke Makassar itu tinggi? Kan ini arahnya ke Newport nantinya. Nah, itu perlu juga dikaji. Bagaimana kemudian minat masyarakat untuk menggunakan kereta api nantinya. Nah, seperti itu deh. Dan kalau tinggi minatnya, maka pemerintah kita kan melampirkan lagi semua dokumen hasil kajian itu kemudian dibawa ke pemerintah pusat. Bahwa apapun tidak ada yang bisa menghalangi kalau memang kajian lebih mendukung ternyata elevated dibanding at grade. Seperti itu. Jangan karena tadi bahwa Makassar ini baru pertama kali mau dibangun kereta api, kemudian tanda kutip dianaktirikan dibanding daerah-daerah Sumatera, Medan itu kan sudah mereka memang ada programnya untuk elevated. Malah Pak Menteri yang ke sana ataupun di Jawa atau Solo misalnya. Seperti itu deh. Oke, baik. Saya dari sisi perkotaan, saya ke Ibu Neida. Silakan, bagaimana kemudian solusi-solusi konkret yang dapat Anda rekomendasikan? Kalau saya Mbak, itu tadi ya, bahwa kita harus tetap mengacu ke rencana tata ruang wilayah Kota Makassar. Jangan sampai keberadaan jalur kereta api yang at grade ini atau landed ini atau grounded ini merusak tata ruang kita ya, karena kita itu tadi harus membebaskan lahan 50 meter ya. Yang kedua, kalau saya pemerintah Kota Makassar harus selalu dilibatkan dalam setiap perencanaan yang dilakukan oleh pusat ataupun yang dilakukan oleh provinsi, karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak, kesejahteraan hidup orang banyak, bukan hanya masyarakat di luar Makassar, tetapi tentu saja masyarakat Makassar sendiri yang mendapat dampak sosial, ekonomi ataupun mungkin dampak politik daripada pembangunan kereta api ini. Jadi dari segi tata ruang, karena pembangunan kereta api ini akan memberikan pertumbuhan wilayah yang sangat baik di Kota Makassar, saya kira memang segera kita duduk bersama antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan juga mungkin kita menghadirkan dari kementerian, terutama permasalahan ini tentu saja sudah didengar oleh Menteri Perhubungan ya, karena menurut apa yang kita sudah baca di sosial media bahwa sebenarnya Wali Kota Makassar itu sudah ketemu dengan pemerintah pusat, dalam hal ini dinas Kementerian Perhubungan ya, bahwa itu disetujui. Hanya saja memang pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah Balai ini perlu duduk bersama untuk menyamakan persepsi terkait dengan dokumen-dokumen atau pembuktian-pembuktian apakah ini bisa elevated atau mungkin at grade ya. Jadi saya sangat berharap sekali ya, saya sangat sebagai pengamat tata kota ini berharap sekali pembangunan rel kereta api
ke Makassar ini, masuk ke Makassar ini segera direalisasikan. Karena gini, kalau dilihat dari segi kerugiannya seperti tadi Ibu Kadriati bilang, kalau kita menggunakan elevated, di bawahnya itu kita mau kasih jalan atau mau dibuat taman atau mau dibuat jalur hijau, itu tidak ada masalah, Mbak. Karena justru malah menguntungkan ya, kita ada yang di bawah, ada yang di atas. Tapi kalau sama-sama di darat, itu tadi miss-nya lebih banyak. Meskipun biaya operasionalnya di awal besar gitu ya. Kenapa tidak di Palangkaraya, Palembang, Medan dan kota-kota besar lainnya bisa dianggarkan seperti itu? Kok Makassar dianaktirikan gitu ya. Jadi saya kira kalau masalah anggaran di pemerintah pusat, saya kira banyak kok anggarannya. Tinggal kita duduk bersama menyatukan persepsi saja. Dan itu solusi jitu untuk begitu Bu ya, menyelesaikan ini. Untuk menyelesaikan ini secepatnya sehingga ini tidak terbengkalai lagi. Karena menurut apa yang saya baca ya, bahwa katanya akan ada peresmian untuk segmen E itu tanggal 22 Oktober ini, tahun 2022. Nah, apakah itu bisa dilakukan atau tidak ya kita lihat saja nanti. Ini jangan hanya janji-janji seperti yang Ibu Kadriati bilang, bahwa jangan sampai masyarakat bilang ini hanya janji-janji saja, kita sudah dari dulu ingin menikmati kereta api kok sampai sekarang belum. Terakhir Ibu Kadriati, silakan harapan Anda sekaligus closing statement. Ya, harapan saya dengan adanya nanti transportasi massal yang berupa kereta api itu akan mengurai kemacetan yang sangat luar biasa di Kota Makassar, dan harapan juga semoga cepat terrealisasikan dan masyarakat minatnya ya, mempunyai minat yang sangat tinggi untuk menggunakan kereta api, di mana bahwa kereta api ini kan bisa mengangkut dalam jumlah yang lebih besar, misalnya bisa mengangkut barang atau hewan ataupun penumpang sendiri lebih banyak, dan juga anti macet, tanda kutip anti macet, dibanding jika menggunakan transportasi yang lain yang di darat, misalnya mobil ya, ataupun orang pakai sepeda motor seperti itu. Saya juga ingin mendengarkan harapan sekaligus closing statement dari Ibu Dr. Naida. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi sebenarnya keberadaan kereta api kan tujuannya satu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan yang dilintasi oleh kereta api itu. Nah, pemerintah harus senantiasa mengedepankan itu, bukan mengedepankan ego sektoral masing-masing ya. Nah, sekarang closing statement saya adalah segeralah duduk bersama antara pemerintah provinsi, dalam hal ini diwakili oleh Balai, dan pemerintah Kota Makassar untuk menyelesaikan ini. Mungkin lewat Dewan Perwakilan Rakyat, saya tidak tahu bagaimana prosedurnya dan mekanismenya nanti. Yang jelas untuk meningkatkan atau memulihkan kondisi ekonomi masyarakat di Kota Makassar dan kota-kota lain yang di sekitarnya pasca pandemi ini, salah satu caranya adalah dengan memasukkan transportasi massal, yaitu jalur kereta api di Kota Makassar. Baik. Terima kasih Ibu Dr. Kadriati, terima kasih Ibu Dr. Naida sudah bergabung bersama kami di Perempuan Bicara untuk edisi hari ini. Tentu saja kita berharap bahwa semoga persoalan ini segera berakhir untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makin pada salam. Warahmatullahi wabarakatuh.